Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Ika Damayanti, dokter spesialis anak RSUD Gambiran, Kota Kediri. Jumpa lagi di Tanya Dokter. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini kita akan membahas tentang demam berdarah pada anak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sosmed kita dan sudah kita rangkum. Pertanyaan pertama dari Rotus Metal, saya mau tanya ciri-ciri anak terjangkit demam berdarah, bagaimana tindakan awal yang harus dilakukan. Kemudian ada lagi dari Vika Dev yang menanyakan hal yang serupa. Saya mau nanya kalau demam indikasi ke DBD itu polanya gimana, Dok? Oke, jadi demam berdarah itu gejalanya memang demam, di mana pola demam pada demam berdarah ini menyerupai gambaran pelana kuda. Artinya panasnya anak ini awalnya tinggi dan sifatnya mendadak. Bisa saja anak ini paginya masih sekolah atau paginya masih main, kemudian malam harinya tiba-tiba dia panas tinggi, bisa sampai 38, 39 maupun 40 derajat. Panas ini akan bertahan sampai hari ketiga dan hanya turun sebentar dengan penurun panas. Selain itu juga ada gejala-gejala tambahan, misalnya nyeri kepala, kemudian nyeri di daerah di belakang mata, kemudian nyeri tulang, nyeri sendi, nyeri otot. Tidak jarang pula anak-anak ini mengeluhkan nyeri perut, mual dan muntah, dan bahkan pada beberapa keadaan ada gejala atau manifestasi perdarahan. Bisa berupa gusi berdarah, kemudian mimisan, dan yang berat bisa sampai terjadi muntah darah maupun BAB yang berwarna hitam ataupun BAB yang bercampur dengan darah. Menyambung pertanyaan dari Vika Dev yang menanyakan, kalau misal anak sudah divaksin dengue, apakah tetap sama pola naik turun dari demamnya? Jawabannya adalah sama. Jadi sakit demam berdarah, baik pada anak yang sudah divaksin maupun belum divaksin, pola demamnya tetap sama, yaitu pola pelana kuda. Panas akan tetap naik pada hari pertama sampai hari ketiga demam. Kemudian Rotus Metal juga menanyakan tindakan awal apa yang harus dilakukan bila anak kita dicurigai sakit demam berdarah. Yang pertama adalah pastikan anak istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, berikan anak nutrisi yang bergizi. Dapat diberikan minuman maupun makanan anak-anak, tapi harus diberikan yang bergizi. Boleh diberikan susu, boleh diberikan jus buah, boleh diberikan teh manis hangat. Namun yang perlu diingat bahwa anak dengan demam berdarah ini seringkali mengalami gangguan nafsu makan karena adanya keluhan nyeri perut maupun mual muntah. Karenanya, Bapak Ibu sekalian dapat memberikan makanan maupun minuman dalam porsi yang kecil namun dalam frekuensi yang lebih sering. Kemudian tips selanjutnya adalah berikan anak kita obat penurun panas yang tersedia di rumah, yaitu yang biasa diberikan adalah berupa paracetamol. Berikan pada anak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter maupun tenaga kesehatan. Kemudian anak bisa diberikan kompres dingin untuk meredakan demamnya. Jika sampai hari ketiga demam, anak masih tetap demam tinggi dan anak bertambah lemas, kemudian ada mual, muntah maupun nyeri perut, serta kondisi anak semakin menurun, seyogyanya anak Anda dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Yuliani Caster yang menanyakan tentang perbedaan demam berdarah dan tipus, katanya ciri-cirinya hampir sama. Kemudian dari Imam Toai yang menanyakan perbedaan demam berdarah dengan chikungunya. Baik, bagaimana membedakan demam berdarah dengan tipoid? Kita lihat dari pola demamnya. Yang pertama untuk demam berdarah, demamnya biasanya berlangsung kurang dari 1 minggu. Sesuai dengan polanya, yaitu pola pelana kuda pada demam berdarah. Panas akan tinggi pada 3 hari pertama, kemudian panas akan turun dan disertai dengan penurunan kondisi pada anak. Sedangkan pada tipoid, demam tipoid atau tipoid fever, demam biasanya berlangsung lebih dari 7 hari dan demamnya mempunyai pola seperti anak tangga atau step ladder, di mana awalnya demamnya sumber-sumber atau demam ringan, yang semakin lama demam itu akan semakin tinggi. Selain itu pada demam tipoid atau tipes disertai juga dengan gejala saluran pencernaan, bisa diare, bisa konstipasi atau sembelit, dan bisa juga ada gejala dari sistem saraf pusat berupa mengigau, berupa panas yang tinggi sampai anaknya menggigil, dan bisa juga sampai disertai dengan penurunan kesadaran. Sedangkan bagaimana membedakan demam berdarah dengan chikungunya adalah dari gejala nyeri ototnya. Pada demam berdarah bisa disertai nyeri otot yang menyertai demam.
namun nyeri ototnya biasanya tidak dominan atau tidak berat. Sedangkan pada sikungunya, nyeri otot maupun nyeri sendi dan nyeri tulangnya biasanya lebih dominan atau lebih berat dibandingkan demamnya itu sendiri. Bagaimana membedakan lebih pastinya? Anda bisa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan laboratorium yang dapat lebih memastikan apakah anak Anda sakit demam berdarah, sikungunya, ataupun demam tifoid atau tipes. Zona netral 301 bertanya, demam berdarah ini bagaimanakah cara penularan atau penyebarannya? Demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue. Vektor atau pembawanya adalah nyamuk. Jadi ketika seorang anak terinfeksi oleh virus dengue, kemudian ada nyamuk Aedes aegypti yang menggigit anak tersebut, kemudian nyamuk itu terbang dan menggigit anak lain, maka anak lain itu bisa tertular oleh demam berdarah ini. Jadi seperti itulah penularannya, yaitu melalui gigitan nyamuk. Maka dari itu, pencegahan supaya tidak terjadi demam berdarah itu adalah penting untuk melakukan 3M supaya tidak ada nyamuk yang dapat berkeliaran dan menginfeksi atau menularkan virus dengue ini dari satu anak ke anak yang lain. Demam berdarah sampai saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan yang serius. Bila mana tidak diberikan penanganan yang tepat, tidak jarang demam berdarah ini membahayakan seorang anak dan bahkan dapat berujung pada kematian. Pencegahan tetap memegang peranan penting, jangan lupa melakukan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Dan bila Anda mendapatkan tanda-tanda kecurigaan sakit demam berdarah pada anak Anda, jangan segan-segan untuk membawa anak Anda ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang maksimal dan tepat. Oke, terima kasih buat yang sudah join, send question dan komen. Jangan lupa untuk follow akun kita, like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari Tanya Dokter. Stay healthy, stay happy, satukan semangat, gambiran hebat.